Hai semuanya, kali ini saya akan membahas sedikit tentang fluida statis. Fluida statis adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan subbidang kajian mekanika fluida. Istilah ini biasanya merujuk pada penerapan matematika pada subjek tersebut. Statistika fluida mencakup kajian kondisi fluida dalam keadaan kesetimbangan yang stabil. Penggunaan fluida untuk melakukan kerja disebut hidrolika, dan ilmu mengenai fluida dalam keadaan bergerak disebut sebagai dinamika fluida. Nah, di sini ada satu contoh mengenai tekanan hidrostatis. Nah, untuk menghitung tekanan hidrostatis ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut ini, dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho yaitu berat jenis air, dan G yaitu besar percepatan gravitasi, dan H yaitu titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Berikutnya hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luasan yang menerima gas tersebut. Maka dapat dituliskan sebagai berikut ini: P sama dengan F per A. Dengan F adalah besarnya gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luasan penampang dengan satuan meter kuadrat. Nah, di sini kita dapat melihat contoh satuan tekanan dan konversinya. Nah, dalam hukum Pascal telah menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang yang tertutup mampu diteruskan sama besar ke segala arah. Maka dapat diteruskan dengan rumus seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tekanan yaitu gaya dibagi besar luasan penampangnya, maka persamaan di atas bisa ditulis kembali sebagai berikut: F1 per F2 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya gaya apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam pada sebuah kolom fluida. Tekanan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman sebagai hasil dari akumulasi berat air di atasnya, sehingga benda yang tenggelam ke dalam fluida akan mengalami tekanan yang besar di dasar kolom fluida dibandingkan dengan ketika berada di dekat permukaan. Maka kita dapat melihat keterangan seperti berikut ini. Ketika benda itu melayang, Rho benda lebih kecil dari Rho cairan, maka gaya apung itu sama dengan berat benda itu. Jadi dapat dirumuskan seperti berikut ini. Sehingga dihasilkan dua formulasi fraksi di atas permukaan, yaitu seperti di bawah ini. Nah, anggap gambar yang di samping ini adalah sebuah bongkahan es batu, di mana BF adalah gaya tekanan ke atas, VL adalah volume dari benda cair, V0 adalah volume dari objek, PL adalah kepadatan dari benda cair, dan V0 adalah kepadatan dari sebuah objek. Nah, selanjutnya kekuatan terhadap dinding bawah air. Tekanan berubah secara linear dengan kedalaman. Jika kita mengambil T rata-rata sama dengan Rho kali G kali H rata-rata, jadi dapat dirumuskan seperti ini. Berikutnya mengukur tekanan dan tekanan total. Tekanan di dalam zat cair persis sama dengan tekanan hidrostatis, hanya jika permukaan fluida berubah berupa ruang hampa. P hidrostatis sama dengan P total ditambah P ATM. P total sama dengan P0 ditambah pH, dan P total sama dengan P0 tambah Rho kali G dikali. Yang selanjutnya kekuatan daya apung. Mengapung adalah keadaan benda yang dimana berat benda W lebih kecil dari gaya ke atas atau F. Lapisan atas memiliki kerapatan yang lebih rendah, jadi dapat dituliskan seperti berikut.
benda yang dimana berat benda W lebih besar dari gaya ke atas. Nah, yang membuat benda tenggelam adalah suatu kondisi yang berbeda di dalam kondisi apapun